Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifati Audina. Saya dari D3 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan melakukan presentasi atau menjelaskan tentang PPT yang saya buat, yaitu tentang osteoartritis knee. Saya melakukan presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah FT Muskuloskeletal yang diampuh oleh Bapak Eko Budi Prasetyo. Berikut adalah videonya. Penata laksanaan fisioterapi pada kondisi osteoartritis knee. Yang pertama ada definisi osteoartritis knee. Osteoartritis atau OA merupakan radang sendi yang bersifat kronis dan progresif disertai kerusakan tulang rawan sendi berupa integrasi atau pecah dan pelunakan progresif permukaan sendi dengan pertumbuhan tulang rawan sendi atau osteofit di tepi tulang. Kemudian ada etiologi OA. Yang pertama itu ada usia, yang kedua itu ada jenis kelamin, yang ketiga itu ada cedera sendi, yang keempat ada olahraga, dan yang kelima itu bisa terjadi karena juga obesitas. Kemudian ada asesmen fisioterapinya. Yang pertama itu ada anamnesis, yaitu ada nyeri gerak lutut, kemudian ada kaku sendi di pagi hari, kemudian ada inspeksi, adanya deformitas ke arah varus atau valgus, gangguan pola jalan. Kemudian ada palpasi. Palpasi di sini terdapat nyeri tekan, kemudian ada spasme otot hamstring dan quadricep. Kemudian ada gerakan aktif. Gerakan aktif di sini maksudnya itu gerakan secara mandiri yang dilakukan oleh pasien, yaitu terdapat nyeri, kemudian ada krepitasi dan tidak full ROM atau lingkup gerak sendi. Kemudian ada gerak pasif. Gerak pasif di sini yang dimaksud adalah gerakan yang dibantu oleh gerakan pasien yang dibantu oleh seorang fisioterapis. Di sini terdapat nyeri di akhir gerakan, ada krepitasi, tidak full ROM, dan frame and feel. Kemudian ada gerakan isometrik. Gerakan isometrik di sini terdapat nyeri dan tidak full ROM. Kemudian ada aktivitas fungsionalnya. Aktivitas fungsionalnya itu menggunakan indeks CT. Kemudian yang selanjutnya ada tes spesifik. Tes spesifik yang pertama itu di sini ada Ballottement test. Tes ini untuk melihat apakah ada cairan di dalam lutut. Pada pemeriksaan posisi tungkai full ekstensi, prosedurnya itu yang pertama itu ada recessus suprapatellaris, dikosongkan dengan menekannya satu tangan, dan sementara itu dengan jari tangan lainnya patella ditekan ke bawah. Patella itu adalah tulang pada lutut. Kemudian dalam keadaan normal, patella itu tidak dapat ditekan ke bawah. Dia sudah terletak di atas kedua sondili dari femur. Bila ada banyak cairan di dalam lutut, maka patella sepertinya terangkat, yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Kedangkangan terasa seolah-olah patella mengetik pada dasar yang keras itu. Pada pemeriksaan ini, hasilnya biasanya itu positif. Kemudian ada tes spesifik yang kedua, itu ada lasi sorong tes. Tes lasi sorong ada dua macam, yaitu yang pertama itu ada lasi sorong ke depan dan tes lasi sorong ke belakang, di mana tes ini dapat dikombinasikan dengan berbagai posisi kaki, baik posisi eksorotasi maupun endorotasi. Kemudian tes lasi sorong ke depan, posisi kaki eksorotasi ditunjukkan untuk ligamen cruciatum anterior, sedangkan tes lasi sorong ke belakang, posisi kaki eksorotasi ditunjukkan untuk ligamen cruciatum posterior. Kemudian ada tes spesifik yang ketiga, yaitu hipermobilitas tes. Tes ini ditunjukkan untuk mengetahui stabilitas dari sendi lutut oleh ligamen kolateral, lateral, dan medial. Pada pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara full ekstensi dan fleksi 30 derajat Celcius.
Selanjutnya ada diagnosa fisioterapinya. Yang pertama itu ada impairment. Impairment yang pertama terdapat nyeri tekan dan gerak pada lutut. Kemudian ada keterbatasan lingkup gerak sendi lutut. Kemudian ada spasme otot quadriceps dan hamstring. Kemudian ada penurunan kekuatan otot flexor dan ekstensor lutut. Yang kedua itu ada disability. Disability itu terdapat kesulitan menggerakkan lutut. Kemudian di sini yang ketiga ada functional limitation. Functional limitation di sini terdapat keterbatasan aktivitas sehari-hari seperti jongkok, berdiri, berjalan jauh, dan naik turun tangga. Kemudian di sini juga ada tujuan fisioterapinya. Yang pertama itu ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek di sini terdapat mengurangi nyeri, tekan, dan gerak pada lutut. Kemudian meningkatkan lingkup gerak sendi pada lutut. Kemudian mengurangi spasme otot quadriceps dan hamstring. Kemudian meningkatkan kekuatan otot flexor dan ekstensi lutut. Kemudian ada tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka panjangnya yang pertama itu melanjutkan tujuan jangka pendek yang tadi. Kemudian tujuan jangka panjang yang kedua itu meningkatkan kemampuan fungsional sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya itu ada intervensi fisioterapinya. Intervensi fisioterapi di sini bisa menggunakan inframerah, ultrasound, dan terapi latihan. Yang pertama itu ada inframerah terlebih dahulu. Penjelasannya dari inframerah ini adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7.700 sampai 4 juta letak di antara sinar merah dan heat sign yang memberikan efek fisiologis dan efek terapeutik pada area yang sakit. Itu menurut Sujatno et al. 2003. Kemudian, dengan adanya vasodilatasi pembuluh darah, maka sirkulasi darah menjadi lancar. Sehingga pemberian nutrisi dan oksigen kepada jaringan akan meningkat. Kemudian, dengan demikian kadar sel darah putih dan antibodi di dalam jaringan tersebut juga akan meningkat. Sehingga pemeliharaannya jaringan menjadi lebih baik dan perlawanan terhadap agen penyebab proses radang juga semakin baik dan nyeri menjadi berkurang. Kemudian ada intervensi fisioterapi yang kedua yaitu ultrasound atau US. Ultrasound ini terdapat dua penata laksanaan. Terapi ultrasound yakni gelombang kontinu dan intermittent atau pulsed. Pada kasus ini di mana tidak diinginkan terjadinya panas seperti pada peradangan akut. Gelombang intermittent lebih dipilih. Gelombang kontinu lebih menimbulkan efek mekanis seperti meningkatkan permobilitas sel dan dapat memperbaiki kerusakan jaringan. Itu menurut Septiani ES 2008. Kemudian tujuan dari US atau ultrasound sendiri itu adalah menimbulkan efek micromassage karena gerakan dari transducer mengurangi nyeri dan merelaksasi otot. Intervensi fisioterapi yang ketiga itu ada terapi latihan. Yang pertama itu ada terapi latihan free active exercise. Itu bertujuan untuk dicapainya dari latihan ini adalah relaksasi otot yang mengalami spasme, mempertahankan dan menambah kekuatan otot, kemudian melatih koordinasi, gerakan, dan menimbulkan kepercayaan penderita terhadap kemampuan penderita dalam melaksanakan dan mengontrol sesuatu gerakan. Kemudian ada resisted exercise. Itu bertujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan lingkup gerak sendi. Kemudian ada hot relax. Tujuannya itu mencapai relaksasi dari grup antagonis dan mendorong gerakan aktif dari grup agonis. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Yang pertama itu ada nyeri dengan menggunakan VAS.
kemudian ada lingkup gerak sendi dengan menggunakan goniometer, kemudian kekuatan otot dengan menggunakan MMT, kemudian kemampuan fungsional dengan skala CHED. Yang terakhir itu ada edukasi dan home program. Edukasi yang pertama itu ada pasien dianjurkan membatasi aktivitas yang membebani sendi lutut seperti naik turun tangga dan berjalan jauh. Pasien dianjurkan melakukan aktivitas yang diajarkan oleh seorang fisioterapis tadi, seperti menekuk dan meluruskan lutut. Kemudian ada home program. Pasien diminta untuk melakukan latihan yang telah diajarkan seminggu 3 kali sesuai dosis yang diberikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.